Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyambut baik rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan di tanah air di tengah ataupun dengan menggenjot program pembangkit listrik tenaga suarta atau PLTS atap. Hal ini dilakukan untuk menggenjot bauran EBT ataupun energi baru terbarukan di tanah air sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Ya, meski demikian, Mamit menyoroti langkah pemerintah yang merevisi Permen ESDM nomor 49 tahun 2018 terkait penggunaan sistem pembangkit listrik oleh konsumen. Hal tersebut akan berdampak pada kerugian negara lantaran skema ekspor listrik yang lebih besar dari 65% menjadi 100%. Selain itu, biaya penggunaan PLTS atap sangat mahal, di mana harga PLTS atap sebesar Rp1.400 per kWh, sementara PLTU hanya Rp700 hingga Rp900 per kWh, sehingga penggunaan PLTS atap tidak terjangkau masyarakat bawah, serta akan merugikan PLN dengan kewajiban untuk membeli listrik EBT. Mamit menilai masih banyak bauran EBT yang masih bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menggenjot EBT seperti panas bumi, banyu, air, dan biomas. Terkait dengan rencana pemerintah untuk mengenjot penggunaan PLTS atap, saya kira ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengejar target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 yang akan datang. Karena sebagaimana tercantum dalam rancangan umum energi nasional, kita mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan bauran energi dan mencapai 23% pada tahun 2025 yang akan datang. Dan saya kira dengan masifnya penggunaan PLTS atap ini diharapkan target daripada bauran energi tersebut bisa terus tercapai dan memang sesuai dengan yang Seperti diketahui, Kementerian SDM akan mendorong pengembangan PLT atap untuk mencapai bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Ya, Kementerian mencatat hingga kini bauran energi baru terbarukan baru mencapai sebesar 11,2%. Kementerian SDM optimis pengembangan energi baru terbarukan atau EBT akan tercapai sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Hal ini didukung dengan program pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap yang akan dilakukan pemerintah. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian SDM, Deden Kusdiana mengakui hingga kini bauran energi baru terbarukan baru mencapai sebesar 11,2%. Selain memberikan insentif bagi semua pihak yang mengembangkan energi baru terbarukan hingga penurunan gas rumah kaca, Kementerian akan mengenjot pengembangan EBT melalui pemanfaatan pembangkit tenaga listrik tenaga surya atau PLTS atap. Tiga adalah PLTS atap, kami menyebutnya. Jadi pemanfaatan PLTS yang dipasang di atap. Yang dipasang di atap dikembangkan oleh konsumen. Baik itu konsumen PLN maupun konsumen WILUS lainnya. Nah, ini yang pemerintah sedang melakukan finalisasi dari sisi regulasi. Permennya sedang disiapkan untuk merevisi permen yang sudah ada sekarang. Untuk memudahkan penyampaian informasinya, saya akan sharing screen dulu dengan menyampaikan beberapa bahan di sini. Nanti barangkali akan dilanjutkan juga oleh Pak Dirjen Listrik separuh terakhir, ya. Pengembangan PLTS atap diakui berpotensi lebih dari 32,3 gigawatt. Meski demikian, saat ini yang baru termanfaatkan sebesar 35 megawatt. Hal ini berbeda jauh dengan Vietnam yang sudah mencapai belasan gigawatt. Untuk itu pihaknya menggenjot peningkatan PLTS atap. Kementerian akan merevisi aturan yang ada. Nantinya pemerintah akan mengubah ketentuan ekspor listrik dari yang saat ini berlaku 65% menjadi 100%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.